bersama Tri Astuti. Untuk lebih mengenal lebih dalam siapa sih sosok Kak Puji, aku bacain sedikit CV dari Kak Puji ya. Kak Puji memiliki nama lengkap Puji memiliki nama lengkap sorry memiliki nama lengkap Tri Puji Astuti. Beliau ini pengalamannya juga luar biasa banyak banget teman-teman. Beliau lulusan S1 Ilmu Komunikasi di UIN. Di UIN, UIN mana nih coba? Sebentar ya teman-teman. UIN Sumatera deh. Oh ya, di UIN Sumatera Utara, jurusan Ilmu Komunikasi. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi yang luar biasa banyak banget. Terus pengalaman kerja juga sebagai reporter rubrik, terus jadi web content creator juga di salah satu PT di daerah sana gitu. Terus juga pengalaman magangnya juga luar biasa banyak banget. Dan beliau juga adalah guru tahfiz dan tahsin di Kota Medan. Dan teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut sosok dari Kak Puji ini apa sih gitu isi konten-kontennya. Nah, teman-teman bisa langsung mampir aja ke Instagramnya di @tripuji double ESTT_. Nah, di situ Kak Puji itu konten-kontennya itu tentang buku ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang suka baca itu aku lihat sedikit sih beberapa kontennya itu memang kebanyakan dari buku gitu. Beliau suka sharing tentang buku, gitu, kalau nggak salah ya. Oke, itu tadi sekilas CV yang aku baca dari Kak Puji. Oke, selanjutnya sepertinya Kak Puji juga sudah bergabung ya bersama kita ya. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Kak Puji. Ya, Waalaikumsalam. Halo semuanya. Halo Kak, senang bisa nyapa Kak Puji untuk yang pertama kali. Sama aku juga senang banget bisa diundang jadi salah satu pemateri di Mau Benar Bareng. Dan syukuran juga buat teman-teman semua yang udah berhadir. Dan insya Allah hari ini pemahamanku yang nggak seberapa ini bisa diambil ibrahnya sedikit kita. Baik, teman-teman juga sepertinya sudah nggak sabar nih mendengar dan menyimak materi dari Kak Puji. Oke, langsung saja kepada Kak Puji dipersilahkan. Oke, boleh di share screen. Eh, Oke, sebelumnya teman-teman semuanya, karena ini juga udah malam, sudah waktunya kayaknya kita udah sudah waktunya istirahat. Tadi juga pastinya dari pagi ke siang udah banyak beraktivitas. Ini rasanya tuh kayaknya pengen istirahat mulu gitu kan. Tapi teman-teman semuanya mau meluangkan waktunya untuk hadir di kajian online ini. Insya Allah apa yang kemudian kita korbankan termasuk dengan waktu dan tenaga gitu kan, Allah ganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. eh Tadi juga udah dikenalkan sama sama moderator. Kenalin nama aku Puji. Umur aku sekarang OTW 23 tahun. Mungkin ada yang sebaya, ada yang adian aku atau ada yang kakak aku. Tapi aku di sini overall akan manggil teman-teman aja biar makin akrab aja gitu ya. Oke, jadi langsung aja tanpa berbasa-basi lagi, karena juga yang di sini juga yang mau dilihat adalah materinya, bukan akunya pastinya. Jadi eh, judulnya itu adalah Real Beauty, bukan di skin tapi di skill. Teman-teman semuanya yang mungkin lagi free nih untuk apa ya, mengaktifkan kameranya agar aku bisa melihat real beauty-nya teman-teman. Boleh dong gitu ya, yang lagi free gitu.
Jadi aku kenapa ngebahas ini? Sebenarnya waktu dibilang Kak ngebahas ini ya, aku tuh langsung kepada ini juga sebagai tamparan sih buat aku sebagai manusia yang hidup di zaman ini dan juga termasuk Gen Zillennials ya, yang secara nggak langsung itu pasti akan terbawa arus dan tidak bisa dinafikan. Aku akan terganggu dengan standar-standar beauty yang udah tertanamkan di zaman ini gitu kan. Tapi ini juga sebagai experience aku gimana kemudian aku menemukan uh, arti daripada beauty itu sendiri gitu kan. Tentu dari perspektif Islam, karena kita sebagai muslimah di sini. Teman-teman yang ada di sini, aku khususnya udah mendudukkan definisi bahwa identitas kita adalah seorang muslimah, dan kita punya aturan-aturan yang kemudian bukan mengekang kita, tapi justru membuat kita merasa dihargai. Gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, cantik itu ternyata relatif, teman-teman. Tergantung di mananya dan tergantung siapanya. Ya benar, cantik itu relatif. Teman-teman mungkin eh, ketika dihadapkan sama dua orang yang berbeda itu punya perspektif yang berbeda-beda. Bisa jadi satu orang mengatakan teman-teman cantik, satu orangnya lagi bisa mengatakan cantik banget gitu. Jadi itu tergantung selera, tergantung daripada perspektif dan tergantung daripada pemahaman yang didapat sama orang yang menilai kita. Jadi kalau dibilang cantik itu relatif, iya benar, tergantung di mananya dan tergantung siapanya. Ada beberapa standar kecantikan Big Four yang kemudian aku masukkan di sini sebagai data gitu ya, bukan data sih, sebagai compare aja gitu bahwa memang tergantung di mananya itu benar-benar ada teman-teman. Jadi standar kecantikan itu ini aku ambil di Big Four negara gitu ya. South Korea, siapa sih nggak tahu Korea Selatan, negara yang menjadi kiblat kecantikan ya. Jadi kalau orang mau cantik itu pasti ke South Korea gitu. Kalau orang mau mengubah penampilan, mau mengejar standar kecantikan dunia itu pasti larinya ke South Korea. Karena South Korea itu memang bener-bener visualisasinya itu top banget teman-teman. Mulai dari wajahnya, tubuhnya, pakaiannya, tempatnya, apalagi pokoknya semuanya gitu lah. Nah itu South Korea itu masuk ke big one menurut aku. Yang kedua ada Amerika gitu ya. Teman-teman bisa tahu ada Amerika itu ada Nicki Minaj. Ya Nicki Minaj itu termasuk salah satu female jadi sebagai standar kecantikan di Amerika yang dimana dia punya taulah ya Nicki Minaj teman-teman yang gimana kalau nggak tahu alhamdulillah jangan cari tahu tapi yang tahu lah Nicki Minaj itu bentukannya seperti apa dan itu menjadi kiblat kecantikan di Amerika. Yang kedua tuh ada Cina. Cina itu terkenal dengan visualisasinya juga gitu ya. Jadi bagaimana tubuh seramping manapun gitu ya, seramping apapun itu dikatakan standar kecantikannya. Dan kemudian ada Indonesia gitu. Nah, di Indonesia tuh gimana sih standar kecantikannya menurut teman-teman? Pasti relatif juga kan. Pasti dari tiap kita beda-beda akan mendefinisikan standar kecantikan di Indonesia. Ada yang bilang cantik Indonesia tuh kayak eksotis, ada yang bilang cantik Indonesia tuh putih, ada yang bilang cantik Indonesia tuh sawo mateng gitu. Banyak deh beragam gitu. Jadi dikatakan tergantung siapa dan tergantung di mana. Ini dari POV cantik itu relatif. Bisa di next Kak. Kemudian tergantung tren. Bisa di next Kak. Nah, tergantung tren. Nah, cantik itu ternyata ada point of view-nya tuh tergantung tren. Jadi di masa abad ke-16 Masehi gitu kan. Nah, pada masa ini tuh ada figur-figur perempuan itu digambarkan atau divisualisasikan sebagai standar kecantikan yang dia tuh bertubuh subur gitu dengan perutnya, dengan lengannya, dengan wajahnya yang dia tuh cenderung berisi gitu. Jadi kok dikatakan lebih kepada tidak gemuk-gemuk, tidak gendut dan tidak kurus, tapi gemuk dan berisi gitu. Nah, kalau di 1960-an itu ada namanya Twiggy. Kalau teman-teman tahu Twiggy, Twiggy itu adalah model di zaman 1960-an yang dia tuh terkenal banget. Terkenal itu karena modelnya dia itu punya postur tubuh yang nggak biasa. Jadi postur tubuhnya tuh super super duper kurus gitu. Jadi kalau mungkin ada di zaman ini itu dia bisa dikatakan stunting gitu. Tapi tapi di zaman 1960-an itu menjadi apa ya menjadi kiblat kecantikan di zaman itu dan banyak kemudian perempuan-perempuan yang memang rela mati-matian berdiet agar punya postur tubuh yang
super kurus seperti Twiggy gitu. Kemudian di zaman 1950-an. Nah, di zaman 1950-an siapa sih yang nggak kenal sama Marilyn Monroe? Ya, ikon kecantikan yang teman-teman tahu fotonya tuh yang dia pakai dress apa ya? Dress yang pendek terus tuh dia dressnya tuh terbang ke atas terus dia pura-pura menutupinya gitu ya. Itu Marilyn Monroe. Dia punya bibir yang merah merona, kulit yang putih, rambutnya badai, nah seperti itu. Dan tubuhnya tuh bagaikan gitar Spanyol yang bener-bener kayak berbentuk gitu. Nah, itulah standar kecantikan di tahun 1980-an. Ya kan, 1950-an. Kemudian tahun 2000-an sampai sekarang, kalau kita mau buat standar kecantikan tuh tiap tahunnya, itu pasti nggak ada habis-habisnya. Maka di tahun 2000-an sampai sekarang itu, standar kecantikan itu terus berubah sering zaman. Nggak hanya eh, tiap tahunnya ya, bahkan tiap bulannya atau bahkan tiap pertengah bulanannya aja itu bisa berubah gitu. Itu tergantung daripada zamannya gitu. Oke, bisa dilanjut. Oke, padahal gitu kan. Sebelumnya Kak, bentar ya. Oke, ada intermezzo sedikit teman-teman. Maklum lah, kita kita kan tinggal di rumah emak ya. Padahal gitu ya, kecantikan hakiki lahir dari kualitas bukan sekadar rupa. Walaupun seringkali kecantikan rupa menjadi privilege besar. Jadi kalau teman-teman bilang, ya iyalah dia sukses, dia kan cantik. Ya iyalah dia bisa jadi artis, dia kan cantik. Ya iyalah dia bisa ini, dia kan cantik, dia kan cantik, dia kan cantik. Iya, kita kita nggak bisa menafikan hal itu, teman-teman. Orang cantik itu biasanya akan mendapatkan perlakuan dan privilege yang berbeda, gitu. Orang cantik itu akan cenderung punya apa ya, pandangan yang berbeda di mata orang. Itu kita nggak bisa menafikan, karena kita hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman dimana visual itu nomor satu. Bahkan ketika berdakwah, teman-teman inilah nggak usah denial. Teman-teman pasti ngelihat siapa sih yang mendakwakannya, siapa sih yang ngisi, bisa gitu kan. Kalau yang ngisi misalnya, oh ternyata yang ngisi itu Ustadz ganteng misalnya. Wih, datang lah banyak tuh yang datang tuh ya kan Ustadz Genji ganteng gitu kan. Tapi kok yang ngisi kakek-kakek gitu, bapak-bapak misalnya bapak-bapak tua yang ngisi kajian, aduh bisa dihitung yang datang gitu kan. Ya itu privilege teman-teman. Privilege visual tuh bener-bener ada. Apalagi di zaman yang memang mengutamakan hal itu gitu. Jadi kita nggak bisa menafikan kalau misalnya kita bilang cantik itu nggak privilege ya, tapi cantik itu privilege. Bahkan teman-teman kalau misalnya melamar kerja, itu pasti ada persyaratannya. Harus berpenampilan menarik. Nah, jadi ya sebenarnya seperti itu. Tapi bukan itu kan yang utama gitu. Tapi bukan itu kan, karena tujuan kita hidup bukan menjadi cantik gitu. Oke, lanjut. Nah, jadinya akhirnya ketika kita memikirkan hal itu, kita memikirkan bahwa iyalah dia cantik, banyak privilege-nya, dia gini bisa gini karena cantik begini begini begini. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu jadi insecure. Kamu jadi iri, kamu jadi membanding-bandingkan dirimu dengan dia gitu kan. Iya, kamu jadi insecure gitu karena pikiran kamu sendiri gitu. Kita lanjut lagi ya. Impact-nya apa gitu kan? Boleh lanjut Kak slide-nya. Impact-nya apa? Ternyata yang pertama, kamu jadi kurang bersyukur. Padahal nih ya, padahal banyak banget loh nikmat Allah yang bahkan kamu nggak sadari dan nggak bisa kamu hitung. Yang kedua tuh kamu jadi nggak pede gitu. Misalnya kamu mau jadi content creator, minder mulu kamu jadi content creator, mau posting kebaikan maju mundur, tapi pengen banget jadi content creator karena nggak pede, karena ngerasa ya aku kan nggak cantik, ya aku kan nggak kayak dia kan begini, dia kan begini. Ya akhirnya kamu nggak jadi content creator gitu. Misalnya kamu jadi content creator untuk kebaikan, untuk men-share kebaikan, untuk menebar kebaikan, kebermanfaatan. Karena nggak pedenya kamu itu, akhirnya kamu nggak mulai-mulai jadi content creator. Itu karena apa? Salah satunya adalah karena kamu insecure. Oke, yang ketiga ada overthinking. Overthinking always pasti ada sama Gen Z. Gak hanya masalah cantik, tapi masalah hal-hal sepele pun kita akan jadi overthinking. Astagfirullah.
Kita lanjut ya teman-teman. Oke, yang ketiga tuh ada overthinking. Jadi overthinking tuh kemudian banyak mikirin omongan-omongan orang yang bahkan nggak sepeduli itu sama kamu sebenarnya gitu kan. Dan yang keempat apa? Kamu jadi iri gitu. Nah, jangan sampai kamu iri melihat pencapaian orang lain. Dan yang kelima apa? Banding-bandingkan. Lebih sering membanding-bandingkan. Yang akhirnya kamu itu jadi stuck sendiri gitu. Oke, bisa dilanjut, Kak? Padahal teman-teman, kalau teman-teman bisa menelaah ini, cantik rupa itu sekedar halo effect. Apa itu halo effect? Halo effect itu adalah sesuatu efek di mana ketika cantik itu cuman membludak di awal aja gitu. Jadi cantik itu cuman menjadi bagian yang apa ya dibilangnya? Menjadi bagian yang menarik di awal aja gitu. Dan itu sebenarnya amanah dari Allah. Cantik itu amanah dari Allah. Kalau kita meleng dikit aja, itu justru bisa menjerumuskan kita. Yang teman-teman tahu, kalau misalnya di sosial media, banyak orang-orang cantik yang justru apa? Justru dia itu mempergunakan kecantikannya itu untuk hal-hal yang tidak baik, misalnya negatif, misalnya seperti itu. Oke, bisa dilanjut, Kak? Makanya teman-teman, hidup tuh kok masih disetir standar media sosial, gitu kan? Emang kamu hidup dari mana sih? Gitu. Kamu hidup untuk apa dan kamu mau kemana? Ini kan tiga pertanyaan mendasar dalam hidup ya. Ketika kita ditanya, kamu hidup tuh dari mana? Aku hidup tuh dari Allah gitu. Kamu hidup itu untuk apa? Aku hidup untuk beribadah kepada Allah. Dan kamu mau kemana gitu kan? Ternyata aku mau ke surganya Allah. Nah, ketika kita sudah menjawab tiga pertanyaan ini dan pertanyaan itu sesuai dengan syariat Islam, maka kita nggak akan lagi tuh yang namanya hidup itu masih disetir sama standar media sosial gitu. Oke, bisa dilanjut, Kak? Karena kalau misalnya hidup kita masih diatur, disetir sama standar media sosial, itu berarti pengaruh kapitalisme dalam hidup kita itu berhasil gitu. Menciptakan tren gitu kan, tren-tren yang bahkan tren itu nggak baik bagi kita, kemudian membuka peluang bisnis, kemudian kenapa membuka peluang bisnis? Kalau alhamdulillahnya peluang bisnis itu mendatangkan kebaikan ya, tapi bagaimana kemudian peluang bisnis itu menjadi peluang bisnis yang menghantarkan kita pada hidup liberal dan konsumtif gitu kan. Itu kan nggak baik ya. Kemudian ada stigma nggak keren kalau nggak ikut tren. Pada akhirnya kita ikut tren itu ya cuma ikut-ikutan doang gitu kan. Kemudian menjauhkan standar kecantikan hakiki. Kita jadi nggak tahu nih kecantikan hakiki itu yang bagaimana sih. Kita tahunya kecantikan itu kita kalau kita bisa punya hidung mancung, kita bisa punya kulit putih, kita bisa punya apa lagi rambut yang lurus misalnya seperti itu kan. Padahal standar kecantikan hakiki itu bukan seperti itu. Kemudian asing sama syariat Islam. Iya, kalau teman-teman semuanya bisa tahu dan teman-teman tanyakan sama teman-teman yang lainnya, teman-teman kuliah, teman-teman kampus, mereka tuh kebanyakan asing sama syariat Islam. Mereka tuh kok ditanya, kamu gak nutup aurat? Enggak deh, nanti dulu deh aku belum siap gitu. Padahal menutup aurat itu bukan nunggu siap, tapi menutup aurat itu udah kewajiban kita sebagai umat muslim gitu kan. Lanjut Kak. Maka kecantikan yang hakiki itu gimana sih? Ternyata teman-teman, setelah aku mencari berbagai macam jawaban yang kemudian aku simpulkan dalam satu kesimpulan, cantikan hakiki itu gimana? Ternyata kecantikan hakiki itu sesuai fitrahnya manusia. Allah menciptakan kita bukan digolongkan ini cantik, ini jelek. Allah itu menilai kita bukan digolongkan oh ini cantik, maka ini kusayangi gitu. Ini jelek, maka ini ku kasih cobaan terus. Enggak gitu. Bukan bukan dilihat dari cantik dan jeleknya, tapi Allah itu ketika menciptakan kita sebagai seorang manusia itu udah sesuai gitu. Sudah sesuai dengan fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Fitrah manusia itu adalah ketika kita sadar bahwa kita adalah seorang hambanya Allah dan kita harus diatur sama aturannya Allah gitu. Nah, itu fitrahnya manusia seperti itu. Maka kok dikatakan donatur dilarang mengatur gitu ya kan, donatur dilarang mengatur, Allah itu dia donatur yang kayak mana ya bang ya, udah bukan donatur kecil-kecilan tapi setiap hidupmu itu udah donatur dari Allah. Maka ketika kamu diatur sama Allah, kenapa kamu gak mau gitu? Nah itu kan logikanya gitu kan. Kemudian keindahan, maka merawat diri karena yakin bahwa Allah pun menyukai kayak keindahan. Jadi kita merawat diri kita mempercantik diri kita pakai skincare, kita dress well, itu bukan untuk menarik perhatian eh, orang gitu, tapi justru semata-mata itu karena kita mau
dipandang dan diridai Allah. Karena Allah dalam hadis riwayat Abu Bukhari itu mencintai keindahan. Aku baca ya hadisnya. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Dia bersih dan suka akan kebersihan. Dia pemurah dan suka kedermawanan. Karena itu bersihkanlah pekaranganmu dan janganlah kamu serupa dengan orang Yahudi yang membiarkan sampah kotoran bertumpuk-tumpuk di dalam rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada nggak teman-teman melihat sesungguhnya Allah itu indah dan Allah itu suka kecantikan. Allah itu bersih dan Allah suka orang yang putih, orang yang tinggi gitu. Ada nggak? Nggak ada gitu. Nggak ada, nggak ada di sini menggambarkan fisik seseorang gitu. Jadi cantik hakiki itu bukan dilihat dari fisik teman-teman. Karena fisik di awal tadi itu, fisik itu hanya halo effect aja gitu. Oke, kita lihat. Kita lanjut ya. Boleh lanjut, Kak? Maka yang harus kita lakukan apa sih gitu kan? Sebagai seorang muslimah di sini, kita tahu identitas kita sebagai seorang muslimah. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu mensyukuri atas setiap qada atau takdir yang diberikan dan senantiasa menumbuhkan perasaan penerimaan terhadap diri sendiri. Teman-teman kalau insecure kenapa? Karena teman-teman nggak menerima diri sendiri. Teman-teman kenapa bisa membanding-bandingkan diri teman-teman dengan yang lain? Karena teman-teman belum sampai kepada tahap penerimaan diri sendiri. Aku tahu tahap penerimaan terhadap diri sendiri ini susah, teman-teman. Karena kita harus menerima kekurangan kita gitu. Kayak teman-teman tuh nggak suka kalau misalnya teman-teman tuh harus menerima ketidaksukaan teman-teman terhadap diri teman-teman gitu. Jadi kejelekan teman-teman, misalnya kekurangan teman-teman, itu teman-teman harus terima gitu. Luka teman-teman gitu ya, rasa sakit hati yang teman-teman rasakan itu teman-teman harus terima gitu. Maka salah satunya adalah ketika kita mau punya kecantikan hakiki tadi itu, kita harus mensyukuri gitu. Mensyukuri setiap kode atau takdir yang diberikan sama Allah. Jadi dua wilayah tadi, wilayah yang kita kuasai itu boleh kita effort gitu. Wilayah yang kita kuasai apa? Misalnya kita mau uh, upgrade diri, kita mau nambah skill, itu wilayah yang kita kuasain. Tapi yang nggak kita kuasain itu apa aja? Misalnya kita terlahir ternyata punya kulit yang hitam. Kita terlahir ternyata punya rambut yang keriting misalnya seperti itu. Itu kan wilayah yang nggak kita kuasain. Itu nggak bakal Allah hisap nanti gitu. Allah nggak akan pertanyakan kenapa kulit kamu hitam, kenapa rambut kamu keriting, nggak akan gitu. Yang Allah pertanyakan adalah hal-hal yang ada di dalam wilayah kekuasaan kita. Dan termasuk kode dan atau takdir itu wilayah yang di luar kuasaan kita. Pada kode dan takdir, maka seharusnya kita mensyukuri apapun itu. Salah satunya dengan cara apa? Menerima diri sendiri. Jeleknya kita, buruknya kita, kurangnya kita, itu terima kita. Jadi senantiasa ketika kita ngelihat ada orang, kenapa orang itu nggak cantik-cantik banget ya teman-teman. Orang itu nggak putih, orang itu nggak, ya bukan orang kaya, bukan orang yang perawatan siap tiap saat gitu. Tapi ketika kita ngelihat dia itu teduh, ketika kita ngelihat dia tuh kayak tenang bawaannya. Kita tuh kok di samping dia tuh kayaknya energinya tuh kerasa enak banget gitu. Ada orang-orang seperti itu gitu. Karena dia punya sesuatu yang nggak dipunyai orang-orang cantik gitu. Jadi orang-orang cantik itu sebenarnya apa ya teman-teman? Kalau nggak dibarengin sama skill dan nggak dibarengi sama inner beauty itu ya sebenarnya seman kosong gitu. Jadi ada loh orang-orang yang nggak cantik secara tubuh, secara fisik, tapi kita ketika ada di dekatnya itu rasanya enak banget gitu loh, tentram, tenang gitu. Itu ada gitu. Ternyata dia sudah melewati yang namanya apa? Penerimaan terhadap diri dia sendiri. Dia sudah menerima diri dia. Dia sudah menerima kejelekan dia, kekurangan dia udah diterima sama dia. Gitu. Oke, yang kedua, yaitu apa? Meningkatkan ketakwaan dan inner beauty dengan peningkatan kepribadian Islam atau saksiyah Islamiyah. Jadi, bagaimana kemudian kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian juga inner beauty. Tadi inner beauty kan dari dalam ya. Ketika dari dalam tuh terpancarkan dari keluar teman-teman. Inner beauty itu energinya tuh kerasa dari luar gitu. Dan kemudian apa? Peningkatan kepribadian Islam atau saksiyah Islamiyah. Bagaimana kemudian kepribadian Islam itu terbentuk? Yaitu dengan akidah. Maka kita perbaiki dulu akidah kita. Kita perbaiki dulu tauhid kita. Kalau akidah sama tauhid kita udah baik, maka atas kode dan kodar yang menimpa kita ke depan lagi gitu kan. Itu logo aja kita kita dapatkan, logo aja kita lewatin. Gitu. Nah, yang ketiga, kemudian yang ketiga, terus bertumbuh tak peduli omongan orang karena kamu mau nunjukin ke Allah. Kamu nggak mau nunjukin ke orang, kamu nunjukin ke Allah.
Jadi apa kata orang, apa omongan orang, ya itu bukan urusan kamu. Yang kamu lihat adalah gimana Allah memandang kamu. Salah satunya apa? Dengan cara bangga terhadap identitasmu sebagai muslimah. Kamu menutup aurat nih, kayak ibu-ibu dibilang orang gitu kan. Apa sih kayak ibu-ibu begini-begini kerudung panjang gitu kan. Mau kemana-mana pakai kerudung panjang, pakai jilbab yang lebar-lebar itu. Kenapa sih? Ngapain sih gitu? Tapi kamu nggak peduli sama omongan orang karena kamu berpakaian syar'i seperti itu, kamu menutup aurat seperti itu. Yang kamu mau tunjukin kemana? Kamu menunjukin itu ke Allah, bukan ke orang. Jadi apapun kata orang ya kayak dibilang tuh kayak bodoh amat gitu ya. Bodoh amat sama perkataan orang. Yang keempat tuh apa? Tingkatkan value diri dan terus upgrade skill biar kamu dicintai karena agama dan akhlak, bukan karena paras yang bisa keriput nantinya. Teman-teman, kalau pernikahan itu, kita bahas pernikahan ya. Mungkin ada yang udah nikah atau yang belum nikah. Kalau pernikahan itu, setahun dua tahun, kamu dilihat karena paras kamu. Oh, aku cinta karena paras dia. Setahun dua tahun, misalnya gitu. Suami kamu akan bosen dengan paras kamu. Karena tiap hari ketemu, bangun tidur, ketemu, mau tidur, ketemu. Bangun tidur, ketemu lagi, mau tidur, ketemu lagi. Itu akan bosen dengan paras kamu. Karena laki-laki itu adalah makhluk visual, gitu. Maka ketika udah 5 tahun ke atas pernikahan, modalnya itu cuma agama dan akhlak. Modalnya tuh cuma ada di ilmu. Jadi kalau ilmu agama akhlak itu nggak ada, kamu cuma ngandali paras kamu aja gitu. Ya Allah, bertahan berapa lama sih paras ini gitu kan? Kalaupun nggak sampai keriput nanti, bisa jadi misalnya Allah ambil dengan apa? Misalnya Allah ambil dengan musibah, misal seperti itu. Jadi jadinya parasnya jadi tidak seperti itu lagi gitu. Mau apa? Mau dibilang apa? Apalagi yang kamu andali, karena kamu udah mengandali paras. Ketika paras itu Allah ambil, terus kamu dapat apa dong? Nggak dapat apa-apa, gitu. Boleh dilanjut, Kak? Maka, eh, close dari aku ya, closing statement dari aku. Kalau ngandelin cantik paras, bersiaplah untuk dibuang kapan saja. Beneran, aku beneran bilang ini. Kalau kamu cuma ngambil cantik paras kamu doang, ya kamu harus bersiap lah untuk dibuang kapan aja. Ketika kamu merasa udah nggak, kan aku bilang di awal tadi ya, karena cantik itu adalah relatif. Jadi ketika orang yang memandang kamu cantik itu tadi udah nggak mandang kamu cantik lagi gitu kan, itu kan relatif ya. Dia udah menemukan yang lebih cantik misalnya gitu kan. Ya bersiaplah kamu untuk dibuang. Gitu. Atau ketika misalnya kamu sudah tua, kamu sudah keriput gitu kan, kamu sudah nggak secantik dulu lagi, ya bersiaplah kamu untuk dibuang kapan saja gitu. Karena kamu udah mengandalkan cantikmu. Padahal dalam Islam tadi kita butuh empat yang aku bilang tadi. Kita butuh inner beauty, kita butuh energi, kita butuh value diri, kita butuh skill gitu kan sebagai seorang muslimah. Apalagi hidup di zaman ini. Hidup di zaman ini kalau ngandali cantik kejam teman-teman. Kita bisa bisa aja dibuang kapan aja gitu. Mungkin itu aja materi dari aku yang singkat ini, dan semoga materi ini dapat memberikan ibrah dan manfaat buat teman-teman semua, dan kemudian membuka mindset teman-teman bahwa cantik itu bukan melulu tentang paras dan tubuh, tapi cantik itu dilihat dari inner kita gitu. Sehingga ketika kita ada bersama orang-orang, di tengah orang-orang banyak gitu kan, walaupun kita tidak tidak cantik amat, tapi kita apa ya, punya energi yang baik. Itu aja deh, setidaknya itu aja gitu. Itu aja, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Puji yang sudah memberikan materi yang isinya daging semua ya pastinya teman-teman. Aku mau sedikit kasih feedback. Itu kadang memang kita perempuan itu lebih sibuk mempercantik rupa, padahal kita lupa bahwa mempercantik skill dan inner beauty kita itu juga perlu. Apalagi Islam udah memberi panduan gitu, cantik sejati adalah saat kita taat, beriman, dan berakhlak baik, dan menjaga diri dalam ridhonya. Oke, karena malam ini sesuai tema, yaitu sharing session, bagi teman-teman, boleh nih untuk diskusi atau sharing, atau memberikan pertanyaan yang mau bertanya nih, mumpung ada Kak Puji di sini, boleh teman-teman untuk on mic atau tulis pertanyaannya atau sharingnya atau apapun di kolom chat.
Seperti itu ya teman-teman. Oke, silahkan teman-teman. Adakah yang mau diskusi? Ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh resen ya. Adakah? Ayo, ayo, mumpung Kak Puji masih ada di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Kak Rara silakan Kak untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rara Colin Kalvani, Kak Puji, em, biasa dipanggil Rara. Pertanyaan Rara tuh gini Kak, Rara tuh sering ngerasa gimana ya? Sebenarnya tuh udah berusaha eh kayak pede aja gitu kan, pede aja dan ada keinginan kayak gimana ya Kak? Zaman sekarang itu kan zaman dimana apa ya namanya tuh branding branding diri Kak. Em, Kayak branding diri kayak kita itu tuh melalui sosial media misalnya gitu kan Kak. Nah, tapi tuh Rara masih merasa kayak gimana ya Kak, bingung gitu loh Kak, dan agak takut juga gitu untuk dan maksudnya tuh takut dan bingung gimana sih supaya bisa branding diri tadi. eh karena tuh kadang masih suka takut gitu loh Kak, kayak kalau misalnya mau apa namanya tuh share foto atau misalnya share video gitu. Maaf Kak, suaranya aman kan Kak Aisyah? Aman Kak? Oke. Em, ke sosial media atau kemanapun gitu kan. Tapi pada zaman sekarang ini kan apa ya namanya tuh? Bukan pokoknya branding diri gitu deh Kak. Nah, tapi Rara tuh takut em, masih takut untuk melakukan itu gitu Kak. Jadi hmm, sebaiknya tuh yang harus Rara lakuin tuh gimana gitu loh Kak. Kan Kak Puji juga influencer gitu kan Kak. Aktif di sosial media gitu. Rara tuh kadang pengen, cuman tuh masih takut untuk melakukan itu. Itu yang pertama Kak. Terus yang kedua, Rara tuh udah berusaha untuk menerima setiap kekurangan dan juga berusaha untuk mengembangkan setiap kelebihan yang Rara miliki gitu. Tapi pasti always insecure itu bakalan muncul gitu lah. Kalau dari Kak Puji sendiri tuh ada nggak kira-kira apa sih yang sebaiknya dilakuin gitu loh Kak, supaya nggak ada lagi insecure gitu Kak. Nah, jadi itu yang dari Rara Kak. Yang pertama itu takut dan bingung untuk branding diri melalui sosial media. Dan yang kedua itu dari kakak gimana sih supaya kita tuh nggak insecure lagi gitu sih. Terima kasih Kak Puji. Terima kasih Kak Isya, kembali ke Isya. Oke, dari Kak Puji mau langsung dijawab aja atau kita tampung dulu Kak? Kita langsung jawab aja kali ya, biar juga nunggu yang lainnya. Oke, Oke, silakan. tadi eh, Kak Rara mempertanyakan dua hal yang dulunya tuh juga jadi struggle buat aku sebenarnya untuk sampai di titik ini. Eh masalah personal branding ya. Jadi takut untuk menunjukkan atau show up ke media sosial, padahal pengen personal branding itu gimana ya gitu. Nah, jadi sebenarnya personal branding itu punya banyak banget pembahasan. Jadi personal branding tuh nggak melulu ke Kak Rara tuh harus
adik di sosial media menampakkan diri ke Rara tuh nggak perlu sih, nggak melulu seperti itu. Semua orang punya cara gimana caranya untuk personal branding gitu. Ada kan orang-orang yang kemudian berhasil personal branding tanpa menunjukkan dirinya gitu, tanpa menunjukkan wajah misalnya, tanpa menunjukkan diri dia di sosial media gitu kan. Jadi yang pertama itu Karara itu harusnya tuh yang harus Karara lakuin tuh pertama adalah Karara tuh mau membranding diri Karara tuh jadi yang gimana gitu. Jadi misalnya ternyata aku tuh Kak pengen membranding diriku menjadi seorang muslimah yang dia itu tadi kayak misalnya aktif misalnya review buku misalnya seperti itu. Nah, kalau aktifnya di situ coba kalian fokuskan ke situ tanpa misalnya kalau masih takut untuk menampakkan diri ya tanpa menampakkan diri dulu misalnya. Fokus terhadap kontennya dulu misalnya gitu. Nah, kontennya itu tentunya gimana caranya konten tanpa diri itu tetap menarik perhatian orang gitu, banyak orang gitu. Dulu aku juga gitu, aku dulu juga masih faceless gitu kayak masih kemana-mana itu misalnya untuk upload tuh untuk tidak tidak menampakkan wajah sama sekali misalnya seperti itu. Tapi aku perlahan-lahan menanamkan dalam diriku ketika aku mempertanyakan aku sebenarnya ketika ada di sosial media ini yang mau aku tuju itu pertama apa? Oh ternyata aku mau menunjukkan eh, sebagai seorang muslimah yang pede gitu, yang bangga dengan identitasnya seperti itu kan. Dan kenapa aku harus malu gitu kan? Sedangkan orang-orang gitu kan yang dia tuh tujuannya tuh negatif gitu kan untuk menampakkan dirinya aja sepede itu gitu. Nah, itu kemudian yang bisa aku tanamkan dan akhirnya ketika aku tanamkan itu aku melewatinya gitu. Nah, pada akhirnya intinya adalah personal branding itu sebenarnya Karara itu nggak melulu tentang bagaimana kita show up ke media sosial. Tapi cari dulu satu titik dulu apa yang mau kita branding gitu. Oh ternyata kita membranding diri kita sebagai orang yang review buku misalnya seperti itu. Ya fokusnya ke situ dulu. Kalau Karara masih ragu untuk men-show up diri gitu, fokusnya ke kontennya dulu, isi kontennya dulu. Ketika Karara mulai menjalani hal itu, mulai terbiasa dengan hal-hal yang Karara senangi, pada akhirnya Karara akan merasa bahwa oh ternyata nggak apa-apa ketika aku menunjukkan sesuatu yang aku senangi, yang aku sukai, dan ini juga kebaikan. Ketika aku show up, ternyata nggak apa-apa gitu. Kalau Karara coba sekali aja nanti gitu kan, pasti Karara akan tertegun tuh. Oh, bisanya aku ngelewatin ini dulu. Yang aku takutkan ternyata nggak semenakutkan itu gitu. Itu dulu aku sebenarnya gitu. Pernah pernah takut, pernah ragu, pernah malu setiap upload itu nanti dihapus lagi, diarsip lagi gitu kan setiap upload tengok ih kok viewersnya sedikit nggak jadilah diarsip gitu tuh itu struggle aku bahkan sampai sekarang itu struggle aku Karara. Tapi yang aku tanamkan lagi adalah ketika orang yang bahkan tidak bukan kebaikan niatnya gitu kan, hanya kesenangan gitu, bahkan menjerumuskan kepada negatif, itu aja bisa sepede itu. Kenapa aku ini isinya juga kebaikan di dalamnya, tapi kenapa aku yang justru malu-malu gitu kayak kalau kalau semua orang kayak punya mindset kayak aku, habislah nanti sosial media dipenuhi sama orang-orang yang punya apa ya, punya konten-konten yang negatif gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua tuh mengatasi insecure. Insecure itu sebenarnya Kak, itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihilangkan. Gitu. Bagi aku ya, itu sesuatu yang nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau misalnya kakak bilang orang tercantik sedunia pun, ketika kita tanya, kamu pernah insecure nggak? Dia pernah insecure Kak. Mungkin insecure dia nggak dari kecantikan, tapi insecure dia misalnya dari keluarga misalnya seperti itu. Insecure itu beda-beda gitu. Jadi misalnya kalau ditanya gimana sih caranya untuk mengatasi insecure ini? Insecure ini sebenarnya baik gitu. Ada baiknya gitu kan. Insecure ini kan ada baiknya. Kalau kalau ada kalau misalnya kita ngerasain insecure tuh ada baiknya. Kalau kita nggak ngerasain insecure, bisa jadi kita stuck di situ aja. Tapi kalau kita insecure, itu ada baiknya kalau kita ambil dari segi yang baik. Kalau kita buat itu menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan kita, misalnya gitu. Misalnya di sini, aku insecure dengan Kak Rara. Kak Rara ternyata berani speak up. Kak Rara ternyata ketika aku lihat prestasinya, wah banyak banget prestasi Kak Rara gitu kan. Aku insecure sama Kak Rara. Daripada insecure itu membuat aku stuck, lebih baik insecure itu apa? Insecure itu menjadikan aku bangkit. Oh, aku harus bisa kayak Kak Rara. Bahkan aku harus lebih nih, gitu. Kayak mana caranya? Aku insecure itu kan rasa iri ya, gitu. Rasa rasa iri, rasa membanding-bandingkan itu kan insecure gitu kan. Jadi kalau insecure itu kita arahkan kepada kebaikan, itu sebenarnya ya baik buat kita gitu. Kalau kita ngerasa insecure itu sebenarnya kita normal gitu. Kita manusia normal. Kalau nggak ngerasa insecure kan berarti wah
udah di level pede dan bodoh amat yang tinggi banget gitu kan. Tapi jarang ada orang yang seperti itu. Insecure itu pasti ada. Kalau dibilang dihilangkan, kayaknya aku belum nemu cara untuk menghilangkan insecure. Tapi kalau dibilang dipergunakan, itu aku ada nemu gitu. Jadi insecure itu pasti selalu datang kepadaku. Gimana kemudian misalnya aku ngelihat teman-temanku, wah dia prestasinya banyak, dia punya pencapaian ini, pencapaian ini, pencapaian ini, dia di umurnya segini sudah punya tabungan yang banyak, misalnya seperti itu kan. Itu insecure, kita bisa insecure dengan hal itu gitu kan. Aku tuh nggak bisa menghilangkan hal itu. Yang aku bisa lakukan apa? Membuat rasa insecure itu kemudian apa? Wah, ternyata ketika aku membuat rasa insecure ini ku tempatkan pada tempat yang semestinya, aku bisa ini loh, bisa bangkit loh gitu. Aku bisa ternyata bisa makin upgrade diri gitu kan. Aku bisa punya apa ya? Punya garis finish yang lebih panjang lagi gitu kan. Aku ngelihat pencapaian-pencapaian orang yang lebih tinggi gitu kan. Aku merasa aku justru harus lebih banyak belajar lagi karena ketika aku ngelihat insecure dengan orang kan pasti kita ngerasa kecil ya gitu. Ketika kita ngerasa ih dia kok pandai kali, berarti kita kan di situ ngerasa bodoh gitu. Ketika kita ngerasa bodoh, kita ngerasa kecil, berarti kan tuh juga mendorong kita untuk terus belajar, belajar dan belajar gitu. Jadi kalau aku bilang sama Clara, insecure itu jangan dihilangkan gitu. Maksudnya belum nemu sih cara menghilangkan insecure. Tapi kalau untuk mempergunakan insecure itu untuk hal baik, itu tadi caranya gitu. Ya buat insecure itu nggak buat kita stuck, nggak buat kita justru iri dengki gitu. Tapi buat insecure itu menjadi sesuatu hal yang membawa kita pada kebangkitan-kebangkitan kita setelahnya gitu. Kita mau mencapai sesuatu yang seperti dia, bahkan lebih daripada dia gitu. Nah, gitu mungkin Kak Rara. Tips dari aku. Ya, baik. Terima kasih Kak Puji untuk memasukkan dan tipsnya yang paling Rara garis bawah itu yang ini sih. Iya Kak, personal branding. Rara lupa tadi. Branding apa tadi? Berarti emang lebih kepada fokus niatnya kali Kak ya. Soalnya Rara tuh agak merasa takut gitu kan Kak. Kayak nggak bilang tadi kan pasti muncul kayak pikiran-pikiran yang overthinking jadinya gitu kan. Jadi kayak ini nanti setelah ini aduh ini nanti begini 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 gimana gitu kan. Sempat juga kayak yang kakak itu sudah diupload terus nanti diarsip lagi sudah tuh nanti diupload nggak berapa lama hapus gitu kan karena rasa takut yang muncul itu gitu kan. Mungkin itu aja kak, terima kasih banyak kak Puji. Sama-sama Kak Rara, semoga bisa semakin bertumbuh ke depannya. Oke, alhamdulillah pertanyaan pertama sudah. Nah, buat teman-teman yang belum bertanya, boleh yuk silahkan on cam atau tulis uh, pertanyaannya di kolom chat. Let's go. Oke, ada Kak Safira yang angkat tangan. Boleh Kak Safira untuk on cam? Silahkan. Aku mau barokah. Sebelumnya saya izin bertanya karir dan kehidupan. Kayaknya keluar ya, lempar. Ya nggak sih? Oh, enggak. Oke, silakan Kak Syafira dilanjut. Kalau misalnya nggak memungkinkan untuk on cam, barangkali sinyalnya jelek, boleh on mic aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya kepada pemateri dan mohon maaf tadi ada gejala sinyal. Nah,
kan perempuan itu kan kerap kali dihadapkan dua tantangan antara karir dan kehidupan pribadi. Kalau misalnya perempuan terlalu independen, nanti dikiranya perempuan tidak membutuhkan sosok laki-laki. Sedangkan kalau perempuan hanya fokus kepada kehidupan pribadinya, dikiranya perempuan itu tidak bervalue. Nah, otomatis kan posisi perempuan ini kan serba salah antara memilih salah satu itu gitu. Nah, bagaimana menurut kakak tentang hal itu gitu? Dan mana sih yang posisi yang tepat untuk dimiliki oleh seorang perempuan? Nah, itu aja Kak. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab aja ya. Jadi pertanyaan yang cukup intelektual, cukup intelektual tuh dalam artian ya cukup membuat berpikir gitu ya sebenarnya. Jadi ketika perempuan tuh dihadapkan dengan karir dan kehidupan pribadi gitu itu gimana Kak gitu. Padahal di dalam Islam misalnya kita sudah bersuami gitu kan, kita otomatis akan fokus terhadap kehidupan keluarga kita. Sedangkan kita mau berkarir nih, tapi kita disuruh fokus sama keluarga kita. Itu gimana Kak? Kita ada di posisi yang serba. Wah, gantian Kak Puji yang sinyalnya jelek nih. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Oh, keluar deh kayaknya kelempar ya. Iya, kayaknya mohon maaf ya Kak Safira, kita tunggu sebentar ya Kak Pujinya. Mungkin bentar lagi bakal masuk lagi. Nah, buat teman-teman nih, siapa tahu ada pengalaman pribadi yang mungkin teman-teman mau sharing di sini sama teman-teman yang lain. Boleh yuk. Ah, sudah Aku balik. keluar ya. Gak apa-apa Kak, Ada. silakan lanjut. Oke, aku lanjut deh pembahasannya. Jadi kita ada di posisi yang serba salah tadi kata Kak siapa tadi ya? Kak Syafira ya Kak Syafira tadi. Oke, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang pernah aku tanyakan juga sama Mas Rifa aku. Ketika aku bilang, Kak kalau misalnya ini di umur 23 tahun gitu kan, aku tuh nggak milih untuk menikah, tapi aku justru memilih untuk berpendidikan. Itu gimana Kak? Tapi udah banyak nih misalnya ikhwan-ikhwan soliha, ikhwan-ikhwan soliha, ikhwan-ikhwan solih gitu ya kan, yang kemudian datang, tapi banyak menolak ikhwan solih nih Kak, ya, karena memilih untuk berpendidikan dulu, memilih untuk karir dulu gitu. Itu gimana gitu kan? Nah, jawabannya itu ada pada diri kita sendiri, teman-teman. Allah itu sebenarnya tidak pekerjaan, maksudnya pekerjaan dan karir terhadap wanita itu adalah mubah. Jadi boleh-boleh saja. Tapi akan menjadi haram, akan menjadi ketidakbolehan ketika meninggalkan beberapa aspek atau kita melanggar syariat gitu. Misalnya gitu. Contohnya, ketika kita berkarir, dalam karir itu justru kita membuat kita jauh dari Allah, maka justru tidak ada keridhaan dalam karir tersebut gitu. Maka karir itu bisa jadi jatuh kepada ketidakbolehan gitu. Tapi sebenarnya perempuan dan karir itu boleh gitu. Justru perempuan itu gitu kan harus di zaman sekarang ya harus berkarir dan harus punya setidaknya branding diri gitu. Untuk apa ya? Untuk tadi itu tameng diri lah gitu, tameng diri sebagai untuk berjalan di zaman ini gitu kan. Terus gimana Kak? Kita milih kehidupan kita atau memilih karir? Bisa kok dua-dua teman-teman. Bisa kok dua-dua. Bisa kita tetap pada kehidupan kita dan kita juga bisa berkarir gitu. Banyak banget contohnya teman-teman. Banyak banget apa ya sosoknya gitu. Sosok ibu-ibu yang dia justru
keluarganya tetap menjadi warabatul bait, tapi ketika dia di luar dia tetap menjadi aktivis dakwah yang dia itu di mana-mana berdakwah gitu kan. Tapi di rumah dia tetap menjadi seorang warabatul bait. Itu banyak gitu kan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kedua itu sebenarnya bukan hal yang harus kita pilih. Kedua itu adalah kebaikan. Kedua itu adalah sesuatu hal yang bisa kita bawa secara bersamaan. Gitu. Kalau apa? Ternyata kalau kita punya circle yang tepat, kalau kita punya pasangan yang tepat, kalau kita punya lingkungan yang tepat. Bayangkan kalau kita butuh karir, kita juga butuh keluarga gitu. Tapi kita punya pasangan yang nggak mensupport itu, maka habislah kita gitu. Maka nggak bisa lah kita. Atau kita punya kehidupan dunia, kehidupan kita, tapi kita juga mau berpendidikan. Tapi circle kita justru mematikan itu gitu. Maka habislah kita. Selama kita punya pasangan yang tepat, kita punya circle yang tepat, kita punya support system yang tepat, maka untuk karir dan kehidupan kita itu bisa menjadi dua hal yang kita pegang secara bersamaan ketika kita menjalani hidup di dunia. Dan kita tahu bahwa life balance itu bukan sekadar maksudnya apa gitu, bukan sekadar kita kerja di waktu sholat kita sholat, enggak, tapi lebih daripada itu. Ketika pekerjaan itu menghantarkan kita makin bertakwa kepada Allah, gitu. Ketika karir itu menghantarkan kita makin bertakwa kepada Allah. Tapi kalau justru sebaliknya, karir dan pekerjaan itu membuat kita jauh dari Allah, maka ya itu harus dipikirkan, gitu. Sebenarnya nggak serba salah sih, Kak Syafira. Bukan serba salah itu bukan kayak ketika kita milih berkeluarga ditinggalkanlah karir, enggak. Tapi justru kita ada di sini, kita mau belajar, kita mau upgrade diri, kita mau nemuin skill terus-menerus, itu membuat kita punya prepare yang matang ke depannya ketika berkehidupan. Misalnya kalau berumah tangga, punya prepare yang lebih matang. Ketika kita berumah tangga nanti, kita bukan hanya sekedar membangun keluarga, tapi kita juga membangun peradaban gitu. Karena sebagai seorang ibu, kita ya calon ibu, calon umum warobatul bait, kita nggak hanya sebagai seorang istri nantinya, tapi kita sebagai seorang ibu. Ibu itu melahirkan anak generasi, dan generasi itu dari tonggak daripada peradaban. Maka sebenarnya ibu ini, umum warobatul bait ini bukan hanya sebatas ketika nikah sumur dapur kasur, bukan, tapi bagaimana kemudian dia memikirkan anaknya nanti mau direpresentasikan jadi yang bagaimana gitu. Anaknya nanti ingin dijadikan sesosok idealisme yang bagaimana gitu. Nah itu kan sesuatu hal visi misi jangka panjang gitu kan. Itu butuh ilmu yang tepat, butuh waktu yang tepat, butuh orang yang tepat, dan butuh pasangan yang tepat gitu. Nah, jadi seperti itu Kak Syafira menurut perspektif dan pandangan aku gitu terkait karir dan kehidupan pribadi gitu. Itu saja. Oke, bagaimana Kak Syafira? Sudah terjawab ya? Sudah, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, terima kasih kembali Kak Syafira dan Kak Rara. Baik, mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Boleh untuk raise hand ya, atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, sepertinya pertanyaannya belum ada lagi nih. Kak Puji, aku mohon izin untuk mau bertanya satu, boleh ya? Oke, pertanyaan aku sebenarnya ini lebih ke diri sendiri juga sih. Kita di kehidupan sehari-hari ya, itu di beberapa orang itu kan pasti ada sifat kayak ngerasa nggak enakan sama orang, terus kayak lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, dirinya sendiri gitu. Sampai akhirnya kita tuh kayak ngebatin sendiri, kayak aku ngapain sih gitu, kayak merasa hampa juga gitu. Nah, gimana sih tips dari kakak cara kita mencintai diri sendiri, mungkin menurut Islam atau mungkin versi Kak Puji sendiri gitu.
Karena ini termasuk dari dalam juga kan ya Kak. Karena kan kalau kitanya stres atau kitanya kayak kepikiran orang lain terus tanpa memikirkan diri sendiri, itu juga kan bakal kitanya jadi tertekan sendiri gitu kan Kak. Nah gimana sih caranya kita belajar untuk mengendalikan diri lah gitu. Karena mungkin bagus kalau mementingkan orang lain, tapi kan kita juga perlu kan memikirkan diri sendiri juga. Nah, biar imbang gimana nih? Kira-kira tips dari Kak Puji kayak gimana nih? Mungkin buat teman-teman juga yang bingung mau mulai dari mana sih gitu. Kayak gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, makasih Kak Aisyah. Kayaknya nih curhatan Kak Aisyah nih deh. Eh, jadi untuk orang yang dibilang people pleaser ya, people pleaser atau orang yang gak enakan, kalau diajak kemana-mana, ayo aja, gas aja gitu. Padahal dia gak punya duit gitu kan. Atau dia dimintain tolong apa aja, dia mau aja. Padahal dia juga lagi kesusahan gitu kan. Orang-orang yang seperti itu gitu. Dan bagaimana kemudian cara kita untuk apa ya, love mencintai diri sendiri gitu, self love dalam versi aku gitu tentunya. Kok dalam versi aku pastinya sesuai dengan perspektif Islam gitu kan, dari pemahaman aku. Oke, yang pertama itu adalah ketika menjadi seorang people pleaser, teman-teman harus tanamkan bahwa seorang orang yang gak enak, jadi orang yang gak enakan itu gak enak gitu. Maksudnya ngerti gak sih? Jadi orang yang gak enakan tuh gak enak teman-teman. Dalam artian yang mana teman-teman tuh cuman bisa ngedumel di belakang doang gitu, padahal teman-teman mau nolak tapi teman-teman nggak bisa gitu kan. eh udah mau nolak nih Kak, ini udah tahu nih mau nolak nih, udah enggak nih, enggak, tapi dikira boleh ya, ya udah deh boleh gitu, pada akhirnya seperti itu gitu kan. Nah, sebenarnya untuk memikirkan diri sendiri itu bukan sesuatu hal yang salah, bukan sesuatu hal yang egois, teman-teman. Untuk mementingkan diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sahabat gitu, sahabatnya itu kayaknya sahabatnya udah dari kecil gitu, tapi sahabatnya itu selalu selalu membuat diri teman-teman tuh menjadi people pleaser. Nggak apa-apa untuk meng-cut off dia gitu kan. Demi apa? Demi diri teman-teman sendiri itu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi cara menyeimbangkannya gimana gitu. Sebenarnya itu ada pada diri teman-teman sendiri. Kalau mau dikasih 100 tips, mau dikasih 1000 tips pun kepada teman-teman yang people pleaser, kalau teman-teman sendiri tidak mau keluar dari zona itu, tips-tips tadi itu hanya sekedar tips-tips tertulis, tips-tips yang terucap doang gitu. Nah, jadi sebenarnya itu harus ada pada diri teman-teman gitu. Dari teman-teman yang aku nggak mau gitu, cuman sekedar bilang enggak gitu. Coba sekali bilang enggak waktu diajak. Coba sekali mikirin, aku nggak punya duit, kalau aku diajak ngafe aku harus bilang enggak gitu. Coba berhasil bilang enggak sekali aja. Ketika teman-teman berhasil bilang enggak sekali aja, nanti itu akan di kemudian hari teman-teman akan merasa, oh bisa kok gitu. Oh ternyata nggak apa-apa kok. Ternyata nggak apa-apa kalau nggak disukai gitu. Ternyata nggak apa-apa kalau nggak diajak gitu. Ternyata nggak apa-apa kalau nggak ikut gabung sama mereka. Nggak apa-apa kok gitu. Nah itu sesuatu hal yang pencapaian besar nantinya buat teman-teman yang kemudian tidak bisa bilang enggak gitu kan. Nah kemudian untuk cara yang lain tuh gimana gitu kan. Ketimbang kita memikirkan diri sendiri, coba pikirkan yang paling atas deh. Kan gini, ketika kita mencintai diri sendiri, sebenarnya dalam konsep Islam itu bukan mencintai diri kita, tapi mencintai Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Ketika kita mencintai orang, ketika kita mencintai pasangan kita nggak mencintai pasangan kita, tapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Maka ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, perspektif kita tuh bukan keinginan kita ataupun keinginan orang, tapi keinginan Allah. Kalau misalnya dia ngajak, ayolah kita ke kafe, perspektifnya itu adalah perspektif Allah. Oh, kalau ke kafe, ternyata kalau misalnya kafenya tuh ninggalin sholat, aku nggak mau ikut. Karena itu mendatangkan kemurkaan dari Allah, maka aku akan nolak. Oh, kalau diajak ke kajian, maka penilaiannya adalah penilaian Allah. Kalau ke kajian, Allah pasti ridho, maka aku terima. Kalau menjadi people pleaser itu, teman-teman, utamakanlah cinta Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi, perspektifnya itu bukan perspektif kita, bukan perspektif orang lain, tapi yang diutamakan adalah perspektifnya Allah. Gitu, penilaiannya Allah, gitu. Nah, gitu. Kebetulan aku, alhamdulillah, nggak orang yang kalau diajak kemana-mana ayo-ayo aja sih. Maksudnya
masih bisa bilang nolak gitu. Tapi jadi aku nggak bisa relate dan aku nggak bisa merasakan apa yang dirasakan Kak Aisyah misalnya, yang setiap diajak tuh ayo-ayo aja gitu. Eh, nggak apa-apa kok bilang enggak gitu, nggak apa-apa bilang nggak mau, aku nggak bisa, aku nggak terima gitu, nggak apa-apa bilang gitu. Sekali aja berhasil bilang kayak gitu, nanti Kak Aisyah pasti akan ngerasa, oh ternyata aku bisa, ternyata aku mampu kok bilang enggak gitu. Nah jadi seperti itu gitu. Mungkin itu tips yang sekilas yang mungkin aku bisa ambil dari gambaran permasalahan yang Kak Aisyah hadapi gitu. Itu saja. Gimana Kak Aisyah? Terima kasih banyak, Kak. Alhamdulillah aku juga lagi belajar sih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak Puji. Alhamdulillah, sesi sharing, tanya jawab juga sudah selesai karena keterbatasan waktu. Bagi teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk bertanya dan sharing pada malam hari ini, jangan sedih. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, ketemu lagi sama Kak Puji, insya Allah. Oke, seperti sebelumnya tadi Kak Puji sudah memberikan closing statement kepada kita semua, yaitu um, isinya adalah kalau ngandelin cantik paras, bersiaplah untuk dibuang kapan saja. Ini opini dari Kak Puji, Masya Allah. Oke, aku mau ingetin teman-teman jangan lupa dakwahnya juga dijalanin ya teman-teman. Jangan lupa bikin story di Instagram, jangan lupa tag Instagram mau benar bareng dan juga Instagramnya Kak Puji tentunya. Oke, selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk Kak Puji sebagai tanda terima kasih dari tim Mau Bener Bareng karena Kak Puji sudah mau membersamai kita di sini untuk meluangkan waktu. Tentunya terima kasih banyak Kak Puji sekali lagi. Oke, sertifikat untuk Kak Puji buat kenang-kenangan dari tim Mau Bener Bareng. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Puji. Selanjutnya kita ke sesi dokumentasi bareng Kak Puji ya tentunya, foto bareng. Silakan Kakak Panitia untuk memimpin dokumentasi pada malam hari ini. Teman-teman boleh on cam. Yang bisa on cam silakan on cam, yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, silakan Kak. Baik, Kak. Apakah ada lagi yang ingin on cam? Dipersilakan. Yes, oke, saya mulai ya, Kak. Satu, dua, tiga. Bentar, Kak. Hmm, lagi. Ini sebelum. Oke. Lagi. Bentar dulu, Kak. Ah, sa- Oke, saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, selanjut lagi. Sekali lagi, Kak. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Kak. Baik, Alhamdulillah.
Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Puji yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materinya kepada kita semua, memberikan ilmunya kepada kita pada malam hari ini tentunya. Juga terima kasih kepada kakak panitia yang tadi sudah membantu dokumentasi. Sebelum kita beranjak, mari kita tutup dengan doa sesudah belajar dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi jazakillah khair, terima kasih banyak kepada Kak Puji dan juga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk hadir di sharing session pada malam hari ini. Insya Allah sampai ketemu lagi di event Mau Bener Bareng selanjutnya, ditunggu ya. Oke, aku Aisyah selaku moderator pembawa acara pada malam hari ini serta perwakilan dari para panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kepada teman-teman apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Terima kasih.